Jadi, beberapa minggu yang lalu rumah gua kedatangan ular kobra. Dan nanti kita akan belajar cara ngehandle ular. Spesialisnya ular kobra. Ini buat yang jadi mobil emang yang cocok kalau buat kalian suka pijet ya. Kalau nih misalkan ketemu ular kobra tuh mesti ngapain, apa dan sebagainya. Lari, Mas. Oh iya. Nanti kita akan tanya lagi tentang menghandle ular, tapi dia dari tadi dia ngatin mulu deh yang ini. Nanti kita coba kasih 1 ekor ular. Coba Mas. kita pengen tahu dia kenapa kayak gini gitu loh, Bang. Sini. Wah, anjir. Wah. Wah. Oke. Wah, gede sekali. Wah. Oh, dia mau minta bantu mungkin ya. Mau minta bantu kulitnya ini kan habis ganti kulit. Bantuin Dim. Bang Dimas bantuin, Bang. Nggak usah, nggak apa-apa. Dia gatel, Bang. Nggak beda orang korengan. Itu kalau misalkan korengnya masih nempel kan suka pengen dikopek. Sebenarnya coba Bang Dimas sini aja nih, dekat sini. Nah, ini tinggal ditarik gini doang tuh. Dibuka. Oh, kulitnya tuh gitu ya? Kayak gitu, Bang. Tapi ini kulit karena udah kulit lagi ganti kulit ya? Ganti kulit. Dia langsung cepat baliknya cepat banget. Oh iya, dia akan reaksi ketika kita senggol kayak gini. Nah, dia akan langsung tuh nganga ngeliatin gigi dan ngancem ke kita. Anjir, dia lihat gua lagi. Tapi enggak, ular king cobra ini emang penglihatannya mereka bagus ya? Penglihatannya mereka itu sangat bagus, bahkan lebih bagus dari ular-ular lain. Jadi di antara jenis ular lain, king cobra itu yang penglihatannya itu terbagus, Bang. Terbaik. Mas Sasi dekat gua. Oh, I see. Ya. Kalau king cobra nih kalau ya kobra Jawa aja kabur. Kalau ini udah kabur aja lah ya pokoknya. Tapi kalau king cobra gini ngejar nggak, Mas? Ngejar. Ini ngejar nih? Iya, dia defensifnya itu udah tingkat atas. Jadi ketika emang ada seseorang masuk ke teritorianya, ke arealnya dia, apalagi kalau dia lagi bertelur. Oke. Ini kan kalau misalkan bertelur dia bikin sarang tuh, Bang. Benar. Nah, sarangnya diganggu dia akan ngejar terus. Apa sih? Anjir, apa sih lagi? Gila, bisa berdiri tinggi banget ya? Oke. Stay. Itu dia bisa berdiri sepaha ya kira-kira ya? Paha, ini kalau saya lewat kayak gini, dia akan tetap ngikutin. Tapi ya Mas Panji ya udah Ini punya. Bang Dimas kebetulan ada Ada apa? Pak Dokter Fani. Oh. Tadi siapa yang mau digigit dulu? Nah, Mumpung ada dokter. Ada dokter. Sam, sini Sam. Dok, ada yang mau nyoba gigit kaca katanya, Dok? Kemungkinan sembuhnya berapa persen, Dok? Aduh, kalau dari apa aja sih 90%. Sembuhnya. Enggak, kalau dokter obatin bisa. Saya belum tentu. Enggak, Mas. Aku juga sama angkat tangan, Dok. Kalau untuk Kan king cobra. nggak ada serum anti bisa ular. Nah, itu, Bang. Oh, jadi ini Bang Panji ini emang bermain dengan maut ya judulnya ya. Tapi nggak soalnya guys, ini penting banget soalnya karena tempatnya Bang Panji ini sebagai konservasi ya. Iya, yayasan konservasi untuk ular. I see. Jadi emang ular-ular di sini ini bukan untuk dijual atau diapain Oh, kan? enggak, Bang. Kita non profit. Benar. Jadi kita nggak ada bisnis untuk jual. Jadi konsepnya adalah karena kita memang konservasinya itu terhadap penyelamatan king cobra untuk menjaga populasi king cobra di alam itu agar seimbang. Jadi kita nyari dananya itu dari YouTube. I see. Kayak gitu. Iya. Ngeliat lu. Nah itu. Jadi kalau kita handling king cobra itu nggak bisa pakai aturan untuk ngehandling piton atau yang lain. Beda ya. Feeling sama refleks itu yang harus cepat, Bang. Oh, by the way guys, ini jangan ditiru ya. Ini emang karena Bang Panji ya emang sudah terlatih. Ya. Mungkin ini aku taruh dulu ya biar Iya, enak boleh. ngobrolnya. Dengan senang hati, silakan ditaruh kembali. Kita masukin dulu ke rumahnya. Ini, Bro. Berapa Push. aja kata dia. Bang, gak gua aja. Aman, Bang Dimas. Gila. Yuk, masuk, Bro. Panjang ya. Ya. Oke, aman. Kalau si yang terkenal Oke. siapa kesayangannya Bang Panji? Garaga kebetulan hari ini lagi ganti kulit. Bang Dimas tuh. Garaga ini ukurannya udah sekitar 5 meteran.
Tapi ini cukup tenang kayaknya. Ah, enggak bang, nih. Sama aja. Ini lebih tua nih. Lebih tua karena dia lagi ganti kulit jadi lebih pasif. Enggak usah. Bang, gantian. Enggak usah kasih. Enggak usah. Garaga Nggak katanya usah. bilang itu yang temennya yang pakai kacamata suruh sini katanya. Brewoknya sama kayak Panji itu. Kalau kegigit king cobra nih bang, atau cobra lah ya in general, harus langsung ngapain? Sebenarnya ada satu first aid ya, pertolongan pertama yang direkomendasikan oleh WHO itu namanya imobilisasi. Jadi imobilisasi itu membebet atau mengikat dengan kain kasa elastis tangan atau kaki atau bagian tubuh yang terkena gigitan ular. Jadi kalau misalkan digigit di sini langsung ditutup. Nah, kalau itu tourniquet namanya. Oh, itu beda lagi. Jadi kalau imobilisasi itu punten, misalkan Bang Dimas digigit rata-rata kan di tangan ya karena kita karena pegang iya, iya. atau enggak keinjak. Hah. Nah, misalkan digigit di tangan sini nih. Nah, tangan yang bagian kegigit ini harus kita cuci dulu pakai air hangat atau air panas. Dikompres lebih baik dengan air panas. Oke. Karena biar mengurai bisa itu supaya tidak menjalar kemana-mana. Oke. Nah, setelah itu kita harus bebet pakai elastis banded, kain elastis yang warna coklat yang buat patah tulang. Oh iya. Ya, Nah. dari sini, dari tempat bekas gigitannya itu dibebet ke sini sampai ke sini. Oh. Nah, setelah itu pakai kayu, disangga kayu seperti ini dan mulai diikat dari tangan ke kayunya. Biar tangannya itu nggak bergerak. Dan ketika kita digigit oleh ular yang berbisa mematikan, kita nggak boleh taruh bagian bekas gigitannya di atas. Karena makin cepat. Ya, harus ke bawah gini. Dan kita harus relax. Dulu ketika pramuka waktu camping di tenda katanya disuruh disebar garam biar nggak ada ular. Itu bener nggak sih? Coba Kita ini bikin eksperimen mau nggak? nggak usah. Ini nggak serius. Biar tahu. Boleh. Ya, Bang Dimas kan kemarin bermasalah sama ular ya. Ya. Di Jakarta aja ada ular. Hah. Ini namanya tong snake atau alat untuk evakuasi ular gitu. Jadi tanpa harus Bukannya menggunakan nggak alat dijepit langsung. gitu. Ada juga yang kayak gitu. Oh iya. Tapi ini yang lebih simpelnya lah gitu. Oke. Ini kobra ukuran dewasa. Ini kobra Jawa. Kobra Jawa. Nah, Ini yang harusnya di rumahku nih. oh enggak, ini kobra punten. Ini kobra Thailand. Tapi Oh, kobra albino. Thailand. Oke. Iya. Ini galak juga sih Bang kalau kita senggol. Tuh, Anjir. sama. Makanya aku contohin, kalau tadi kan kita pakai tangan. Itu kan berbahaya, takutnya ditiru teman-teman. Nah, yang safety-nya guys, itu kita bisa menggunakan alat bantu ini. Nah, Suaranya. jadi fungsinya ini untuk kita ngait bagian kepalanya ini supaya nggak kena tangan. Nah, ini kayak gini Bang Dimas. Nih, Oke. tuh. Jadi, Tapi ini kayaknya nggak seberani tadi ya. karena ini kobra, bukan king cobra. Oke, kobra tuh emang mentalnya emang Memang mentalnya luar biasa karena dia raja kan. Kalau ini dia pertahanannya ya sama kayak yang di Kabur. Bang Dimas tuh. Gini doang. Oh. Tapi yang gigit juga Bang tuh. Iya. Kalau misalkan ini. Nah, misalkan ada ular masuk rumah nih. Hah. Nah, kita punya alat ini, Bang. Ini enak nih. Ini tinggal kita Enak. pegang ekornya, iya. Terus bagian badannya tinggal kayak gini, masukin misalkan ke gentong atau ke apa kan enak tuh. Tuh. Nggak usah, nggak usah, nggak apa-apa. Jadi gimana? Kita mau nyoba yang Oke, kita garam? mau nyoba pakai garam ya. Kita bikin Bang Epul bisa ambil satu ular yang nggak berbisa itu ya. Kita lingkarin. Nah, kita Ntar dulu, lingkarin. ini emang sengaja gue yang dilingkarin? Bang Iya. Panji? Oh. Abang jangan lewat ini nih. Ntar ada monster datang masuk. Ini nggak ada di game brief gini. ini sebelumnya. Jadi nanti sama Mas Ekul, ular ini akan diarahkan untuk masuk ke lingkaran. Karena garam katanya bisa mencegah ular, jadi mustahil ular bisa masuk kan? Ya, Bang Ekul logikanya kan gitu. Coba dari atas itu Bang Ekul, dia biar dialurkan. Bang Dimas tenang aja jangan gerak ya. Kalau gerak nanti ngeprovokasi ularnya buat gigit. Oke. Oke, dia bisa ngelewatin garam atau enggak gitu. Ular tuh nggak ada kupingnya bisa. Nah, ya lepas. Lepas. Jadi nggak ngaruh ya? Oke, kita. Nah, dia masuk Bang. Nah, tangkap dulu. Jangan kabur. Gak apa-apa, ntar biar Ekul yang tangkap. Nah, Kaburnya, yang kabur serem juga ya. Ular. Jadi, Kalau ya. kucing kabur mah nggak apa-apa. Ini ular. Ini gue mau nangkap tadi. jadi nggak ada pengaruh antara ular sama garam. Itu fakta. mitos berarti ya? Misalkan ada yang bilang garamnya pakai garam kasar, nggak sama aja. Coba contohin Mas Ekul, yang pegang ular yang bener caranya kayak gimana? Nah, kenapa harus gitu Mas? Kasihan dong. Kalau kita pegangnya begini ya. Nggak dicekek itu Bang? Oh, kan nggak dicekek ya? Iya, nggak dicekek. Oh, di atas kepalanya? Iya, Itu yang bener tuh ya? itu yang benar.
Karena kalau misalkan kita pegangnya di sini, dia masih bisa. Nah, nah, kena gigit kita. Tapi kalau kita pegangnya seperti ini nggak dicekek. Kalau dicekek itu dipencet ya. Ini nggak tuh, ini hanya ditahan oleh jempol sini sama jari ini sini. Silahkan coba. Nah, gitu nih loh, Vi. Vi, ini bisa nggak sih ngelihat ular berbisa sama enggak dari Ya. luar? dari luar simpelnya gini. Harus dari taring ya. Kalau ular berbisa, Susah juga harus dari iya. taring. Kalau ular berbisa itu di depan sini itu ada 2 taring panjang. Nah, di depan mulutnya ini ada 2 taring panjang. Sedangkan kalau yang ini kan dia sama sekali nggak punya taring panjang. Dia cuma ada taring aglipa, barisan taring kecil aja. Yang ya kecil-kecil itu ya, hampir nggak kelihatan guys. Kecil itu aja. Oh, nah kalau ini berarti dia constrictor enggak? Cool, sini cool. Dia nggak constrictor ya? Dia konstriktor, melilit. Ini termasuk Ya, constrictor? termasuk semua ular yang nggak berbisa itu konstriktor. Jadi kalau misalkan ular Masa yang diapain ini? iya, kita tes ya. Nah, kalau ular yang nggak berbisa itu kalau gigit, kalau gigit cuma bekasnya cuma tuh titik-titik gini doang, tuh merah kecil gini doang. Tapi kalau ular yang berbisa, nah itu akan ada luka yang cukup besar seperti tai lalat ini nih. Di depan sini 2. Nah ini kan nggak beraturan kan bekas gigitannya. Iya. Dan dia ketika gigit juga gigitnya tuh ngunyah, bukan cetok gitu doang. Ngunyah lagi. Gitu. Enak nih gitu kan. Ngunyah gini ngemut. Vi, cobain deh, Vi. Coba mau digigit? Enggak. Kita coba dia kasih. Coba ini emang kalau saya degadoin tadi dilepeh apa Enggak, gimana? kadang-kadang karena kemarin habis dikasih makan dia nggak mau makan. Nah, itu karena kita tinggal tunggu. Nah, Oh iya loh. kita coba kasih makan. Itu langsung dikejar loh sama dia. Iya bang, karena ya makanannya. Kalau Oh, dikasih iya. tikus malah enggak. Dimakan nggak? Iya. Nah kan. Nah itu dia prosesnya, dia nyuntikin bisa, kemudian nanti bikin si ular sapinya itu lemas, habis lemas mati baru dimakan dari pala. Pinter dia bang. Itu lagi diinjek virusnya tuh ya? Ya Venom. lagi diinjek venomnya sambil dikunyah. Nah, ini di tempatnya Bang Panji ada mobil-mobil perangnya. Kendaraan perang. Kalau tadi kita bahas-bahas ular, sekarang kita pengen bahas kendaraan, ya kan? Nah, ini mobil perjuangan nih, Bang Panji. Mobil perjuangan. Kenapa dulu milih Triton? Eh Ada alasan khusus nggak? di antara double cabin lain, gua lebih suka suspensinya enak. Oke. Jadi lagi nggak promosi Mitsubishi Iya, ya. Suspensinya ini enak, terus nggak terlalu banyak rewel lah. Oke. Terus jok belakangnya juga kalau dipakai rada enak. Oh. Tapi ini mobil secara mesin kayak kaki ada dimodifikasi nggak? Kaki-kaki nggak ada, mesin juga nggak ada dimodif. Tapi untuk- ditambahin di belakang ya? Iya, belakangnya saya pakein roof stand doang sih, Bang Dimas. Ya. Jadi memang ini mobil 4x4 kan ya? 4x4 Triton 2020 sih. Ini memang mobil perang karena ini bertugas sekali nih ya. Sangat bertugas dan banyak berjasa gitu. Ini terakhir seringnya dipakai ngapain sih Bang sebenarnya? Selain Hampir setiap saat saya ke hutan gitu kan, atau ada acara ke Jakarta juga saya bawa ini. Karena apa ya, udah kayak menyatu aja Bang Dimas. Ya. Dulu tuh awalnya tuh saya tuh pakai Agia. Waduh, Toyota Agya. kalau mau rilis susah dong. Wah, setengah mati. Jadi kita ngesot-ngesot di hutan, dorong-dorong gitu. Akhirnya pas YouTube mulai berkembang, alhamdulillah kita ada rezeki buat beli mobil yang lebih baik. Kebeli ini. Ya, jadi ini kalau dilihat di sebelah sini guys, ini ada roof tent apa nih? Roof tent array sih ini. Ya. Dan ini bikin ya? Bikin. Ini rakit sendiri. Ini nggak custom. Jadi ini rakit, bener-bener rakit sendiri, yang rakitin Mas Tio Survival ini. Oh, dibikin sendiri nih Bikin ya, jatuh. sendiri. Jadi pakai pipa. Wow. Dan ini berarti di sini bisa isinya ular nih ya? Nah, biasanya kalau misalkan lagi di alam, Hah? ini jadi dapur.
Nah, Oh. ini boleh dibuka nggak? Mau lihat nggak? Jadi ini camping sama keluarga pakai ini nih. Sebutan tuh kita bikin ya rumah berjalan dari double cabin lah. Disebut roof tent tapi yang soft case, teman-teman. Jadi dia soft case itu maksudnya masih ditutup terpal kayak gitu. Oh, ini ke sini ya. Ya, ini ke sini. Ah, ini udah sering dipakai nih kayaknya. nih. Sering banget. Ini buat bisa. sepatu. Buat sepatu, dalamnya ada kasurnya juga, udah enak. Oh tuh, ini Ray itu ya ya Ray, ya. Jadi ya, customer ya. Ray dia. Wow, ini bisa buat bertiga nih ya? Bertiga sih. 1, 2, 3, wow. Nah, jadi kalau kadang-kadang kita camping nih, kita suka hairping juga di dalam hutan tuh bang. Ya emang notabene udah susah kemana-mana, daripada kita bolak-balik, mending kita ngecamp. Nah, ini mobil bisa kalau malam, kalau siang ini bisa jadi dapur, Yes. masak apa di sini. Ha. Nah, kalau misalkan malam ini dibuka, simpan kasur, orang bisa tidur di sini juga. Ya, emang enaknya double cab gitu sih ya. Iya sih. Jadi bisa ini, dan ini bisa buat bawa barang. bawa barang. Biasanya kalau sekali rilis tuh bawa berapa ular? Tergantung. Ada kadang-kadang kita sekalian ngerilis piton kayak gitu kan. Bisa 10 ular kita 10? lepas. Dan itu lokasinya kan nggak sama bang, nggak di satu titik lokasi. Misalkan di lokasi yang ini piton dulu kita lepas. Ntar kita ngetrip lagi ke lokasi yang lebih jauh gitu. Dan itu 1 hari cukup tuh ya biasanya. Cukup biasanya. Jadi ini mobil yang penuh perjuangan. Perlu perjuangan, perlu kenangan. Nah, sebelah sini juga ada motor, ada 3 motor. Yang hijau nanti akan terakhir. Tapi ini yang merah dulu nih. Gue tidak menyangka ternyata Bang Panji itu doyan Yamaha ya. Yamaha klasik kan. Sebenarnya sih gue sukanya kayak DKW-an kayak gitu kan. Oh, tahu DKW loh? Tahu. Aku udah DKW loh di kantor. Ada. DKW Hummel. Mantap. Itu udah lama. Neon kayak gitu-gitu kan. Iya. Wah, Cuma kan itu tahu. susah. Iya. Susah, kalaupun ada uang juga kita nggak bisa beli. Ya. Klasik itu kan gitu. Ya betul. Pengen pakai Jawa juga. Sekarang barangnya nggak ada masalahnya. Berarti Kadang-kadang Bapak ini suka motor-motor klasik kan, klasik sebenarnya. sekali. Makanya saya pakai V75 V80 ini lebih klasik tapi bisa dipakai untuk disiksa ke hutan. Kayak kalau misalkan mau diutak-atik, kalau rusak benerinnya masih cukup gampang lah ya. Iya, betul. Nah, ini V75, ini V80. Kenapa ini? Kenapa nggak biasanya orang kan RC atau RC 100? ini 2 tak, Bang. Iya. Ini normal ini. Ini mesin normal, motor harian, saya pakai harian. Ini sen jalan. Klakson jalan. Wow. Luar biasa. Motor harian ini. Ini juga sama hidup, cuma mesinnya kalau ini udah ganti sama Astrea. Oh, itu udah gantian Iya, Astrea. karena nyari spare part V75 yang asli setengah mati susahnya, Bang. Makanya udah tak ganti Astrea aja. Tapi ini emang pernah sering dipakai juga? Harian, Bang. Setiap hari ini motor harianku malah kalau ini. Ah. Aku ke Cikampek kemana kalau ke kota ya pakai ini. Oh iya? Iya. Jadi kalau kalian ngeliat 2 tak, V70, Bang. Kenceng. kalau kalian ngeliat V70 itu bisa jadi ya pakai Bang Panji itu. Sebenarnya masih ada beberapa di bengkel. Aku masih punya Star. Oh. Kemudian masih punya apa tuh? L2G. Yamaha L2G. Iya, LG. Masih ada. Terus beberapa motor-motor sebenarnya Jepangan sih masih belum bisa yang Eropa. Tapi berarti doyan apa? King gitu-gitu doyan berarti? King kurang. Oh, King juga nggak Motor doyan? baru. Saya lebih suka yang klasikan 2 tak gitu. Jadi yang benar-benar Berarti kayak RC, DT. DT 100. Iya. Itu TS masih doyan berarti? TS masih muda. Oh, TS masih muda Masih itu muda. dong. Kalau DT itu top baru itu. Wah. Motornya Chancuters kan, Tria kan. DT. Wah, ternyata fakta baru Pokoknya guys. sebenarnya yang motor yang bisa menambah kegantengan itu sama kepedean itu motor klasik, motor tua, bukan motor muda. Ngeri, bahasanya ngeri banget. Jadi Ngeri banget. ada slogannya kalau di anak-anak utah lalai. Apa tuh? Jadi utah lalai ini kan muntahnya kelelawar. Jadi motor Oh, ini tuh seakan-akan muntahnya kelelawar gitu. Tahu sendiri muntah kelelawar kan gelinya kayak gimana ya. Begini udah keadaannya kalau motor-motor. wow. ini. Jadi pelan tapi party. Pelan tapi party. Cakep. Pelan tapi party. Ini Iya, pelan tapi party. belinya kapan nih Bang kalau boleh tahu? Ini udah di aku udah 5 tahunan. Kalau yang ini udah lebih lama, cuma ini udah dicat ulang. Ini udah hampir 7 tahun di saya. Oh, dulu beli mungkin belum seberapa kali ya?
Dulu ini ngambil yang ini 2,5 juta kondisi mati, Ah. tapi ori. Ah. Orianya masih ada di bengkel. Ah. Yang ini 3 juta. Iya iya iya. Murah tapi party. Pelan tapi party dan murah tapi party. Itu emang slogan yang sangat-sangat cakep. Paling jauh dipakai kemana, Mas? Paling jauh ini sampai Bandung. Pernah sampai Bandung? Sampai Bandung bolak-balik, sampai Bandung hidup. Ini ke hutan masuk, Bang. Tak lempar ke sawah, sawah hidup lagi. Kalaupun mati tinggal bongkar karbu sama ini udah hidup lagi. Gampang banget. Tapi Bang Panji doyan touring? Suka. Kalau touring suka. Dulu aku kebetulan member KNC, Kawasaki Ninja Club. Oh, ternyata. Dulu waktu di Kawasaki Ninja Club pakai apa berarti? Pakai Ninja 250. Aku Masih pernah ada? pakai, enggak, udah dijual. Jadi udah pensiun, udah punya anak 3, udah nggak bisa gitu lagi. Udah nggak lagi. Udah Udah nggak nggak lagi deh, udah nggak lagi. Tapi tetap ada motor gitu. Tetap Iya, ada iya, motor. iya. Jadi dulu tuh aku sukanya stunt rideran, freestylean. Iya. Jadi luka di badan itu daripada kena gigit ular atau buaya itu lebih banyak luka karena motor. Kayak kita liatin ya, biar teman-teman lihat nih. Gue baru tahu loh, ini Bang Panji ternyata stunt rider loh. Nih, ini motor. Ini digigit sama buaya, Wah, anjir. ya kan? Nah, yang kanan ini patah motor. Oh. Nah, ini pergelangan tangan kenapa saya pakai gelang bukan buat dukun-dukunan, buat nutupin. Ini tangan saya bengkok sebenarnya tuh. Ini pas tufi, labas. Nah, ini perut hancur juga tabrakan dulu, motor juga. Oh gitu. Iya, jadi lukanya kebanyakan malah karena motor sama karena mantan. Wah, spesifik ini Luka jawabannya. lama bahaya. kalau itu. Luka lama ini bahaya Luka nih. lama kalau itu. Istrinya nggak denger, istrinya nggak denger. Enggak. Dia lagi di atas sana. Lagi di sana. Oh, ternyata Bang Panji ini anak stunt rider ya? Dulu. Jadi dulu itu kan di Bandung sebelum ada Mosti, sebelum ada teman-teman yang di Cimahi main-main stunt rideran gitu kan. Dulu ada Popeye Extreme namanya. Aku gabung di KNC itu bareng sama Indra, sama Hari, sama teman-teman di Bandung tuh, Jembar yang kayak gitu. Ya Pakai Ninja 2,5? ya karena berasa ganteng kan, udah nggak pakai helm kita terbang-terbangin motor kan. Terus kita upload ke YouTube di zaman itu dimarahin bule. Dulu. Waktu masih sesat. Masih. Tapi berarti sekarang nih Willy masih bisa. Insya Allah dikit-dikit bisa. Ini suka aku sering pakai main kok malah ini. Motor almarhum. Ternyata Bang Panji anak stunt rider, guys. Dikit-dikit Masih bisa. ada nggak klip-klipnya? Di Facebook YouTube. sih ya, aku taruh ya. Karena Coba terakhir aku main 2009 udah. Wah. Wah, lihat anak sekarang main udah luar biasa lah udah. Tapi Ampun. pernah ketemu anak-anak stunter sekarang nggak? Bobby masih komunikasi. Oh, iya? Ya temen. Oh. Bobby terus Diji ya, stunt rider cewek yang di Tasik, Diji. Oh. Kenal itu ternyata teman. Memang, Junior kalau Diji. memang stunt rider. Gue kaget itu sebuah fakta baru buat gue. Serius? Tahu Diji kan? Diji. Pernah cewek, dengar, ya. Nah, Bobby lah kalau yang Iya, kata Bobby. Bobby stunt rider itu Bobby. Bobby kan teman-teman di Tasik juga kan. Oh, Anak-anak wow. Ini pernah dipakai Willy? Nah, ini. Pernah nggak? Saya takut rontok. Ini di ujung ini ada motor yang unik nih ya. Ini motor Yang ini. almarhum gitu ya. Ini motor almarhum Ustadz Jeffrey ya, Kawasaki IR6 Oh. 2008. Iya, iya, iya. IR6 2008 ini story-nya mahal. Betul. Jadi ini motor yang digunakan oleh almarhum Ustadz Jeffrey kala kecelakaan. Kalah waktu kecelakaan waktu itu. Kenapa Mas Panji pengen motor ini? Yang pertama saya mengagumi sosok beliau, Hmm. sosok almarhum Uje. Yang kedua saya pengen tahu kenapa almarhum itu bisa kecelakaan pakai motor ini. Jadi waktu ini motor saya terima banyak IRC bos. Tapi waktu diterima tuh kondisi udah Gini. mulus lagi. Ya ini Udah mulus dibandingin lagi. waktu kecelakaan Iya. ini udah lebih mulus ya. Tapi bannya standar. Bayangin motor 650 cc pakai ban standar digeber dengan torsi yang kencang begini, digeber kencang, udah susah ngeremnya lah pasti. Ya. Ban. Ya, Jadi ya. kita belajar juga untuk safety kan, makanya ban kemarin pas pertama saya ambil saya ganti dua-duanya pakai ban bagus lah ya lumayan Ya, lah ya, ya. untuk Batlaksan itu ya? kalian Betrex-nya. Ya. Oh, tapi ini motor di Mas Panji udah kondisi seperti inilah ya. Udah, jadi sebenarnya tuh aku ambil dari Ustadz ini, Ustadz siapa? Ya salah namanya, Ustadz Jaki Mirza. Jadi beliau kan sahabatku kan, jadi waktu itu Panji mau nyoba ini nggak pakai motornya almarhum katanya gitu, mau dong gitu kan. Kebetulan motor ini memang kemarin itu sempat dilelang sama Umi Tatu kan untuk biaya pembangunan pesantren.
Ya udah aku udah izin sama sahabat-sahabatnya almarhum, diizinin untuk motor disimpan di sini. Karena kemarin tuh mereka bukan gak mau ambil motor ini sebetulnya, cuma kayak nginget-nginget almarhum kalau misalkan. Oke. Ya, ditaruhnya di sini gitu. Berarti ini di tempat udah di sini udah berapa lama Mas Panji? 4 tahunan kali ya. Udah 4 tahun ya? 4 tahunan. Udah lumayan lama ya. Dan ini kalau dilihat kondisinya standar tapi aku nggak tahu dulu aslinya warna hijau emang. Ini kayak gini. Emang ini warna standar. hijau ya? Ini ada bekas-bekas kecelakaannya masih nih. Kalau ini bekas baru. Jadi dia tuh jatuhnya tuh ke kanan, Bang. Ini masih ini. Kalau ini bekas kemarin aku jatuh kan. Oh, ini bekas almarhum nih. Ya, ini lama nih, ini baru nih. Ini lama. Terus kalau di sini udah direstorasi udah. Tapi kondisinya waktu itu standar apa? Standar banget. Ini juga masih standar, nih kita nyalain ya. Tuh, mesin masih normal, standar banget. Standar banget ya. Standar banget. Kilometer nggak tahu tuh kilometer udah berapa. Udah error itu, Pak. Udah error. Saya jarang pakai juga sih. Rencana mau direstorasi lagi nggak atau enggak? Belum tahu. Mungkin kalau misalkan teman-teman mau ada yang nyoba restorasi ya bangga sih. Cuma belum tahu ini, tapi lebih pengen mempertahankan ini orisinilnya. Ya. Kalau direstorasi kan hilang nih. Benar. Story-nya hilang. Story-nya hilang. Jadi emang kepengen dijaga seperti ini aja lah ya. Pengen dijaga kayak gini aja udah. Tapi so far ada kendala di mesin atau gimana gitu nggak? Enggak. Servis berkala kita bawa ke Kawasaki. Oh iya. Servisnya berkala ini kita rawat. Cuma memang karatan-karatan emang jarang kecuci kan. Di sini debu apa segala macam. Dan motor ini sering dipakai juga buat harian sebenarnya. Oh. Gitu. Sedikit cerita, ER6 ini nih emang motor bisa dibilang naked naked yang bikin skena moge rame lah ya. Ya karena kan sebelum ini tuh moge tuh harganya mahal-mahal semua. Tiba-tiba namalin kayak gitu. Tiba-tiba Kawasaki ngejual ini dan ini bener-bener dulu 2000 berapa? 2008 ya 2010. Ini kan awal nih 2008. Itu bener-bener nyayur banget. Rame banget. Habis itu setelah 5 tahun secondnya harganya lebih terjangkau lagi, orang-orang lebih banyak lagi yang pakai ER6N. Bisa dibilang nih moge pemula yang emang bikin rame banget ya. Dan sampai sekarang masih aku lihat di jalan masih banyak orang yang pakai touring sih. Ini enak banget, Bang. Dipakai touring tuh enak banget motor ini. Jujur aku belum pernah nyoba. Belum pernah nyobain ER6N. Cuma kalau saran, kalau pakai motor ini dengan knalpot yang masih standar begini jangan. Mending pakai knalpot yang udah racing. Kenapa? Karena kita nggak bisa kontrol kecepatan. Nggak kedengeran suaranya, iya. Tahu-tahu udah 200 gitu kita bawa. Itu yang ngeri tuh. Torsinya gila, Bang. Walaupun dia 2 silinder. 2 silinder 600 cc. 6,5 kan? 6,5. Iya. Tapi ya lumayan lah. ini disimpan buat ya biar ada ceritanya lah ya. Biar ada cerita. Biar ada story-nya lah ya. Jadi ini kalau ini paling jauh dipakai kemana nih? Ini paling jauh ke Bandung, bolak-balik Bandung, nongkrong sama anak-anak di circle sana kan di Bandung. Ya, luar biasa. Wah, ternyata Bang Panji ini stunt rider. Dulu, sekarang pawang ular. Kenal sama Bobby stunt rider, kaget gua. Teman itu Bobby. Wah, Bobby, kamu harusnya kesini belajar stunt rider lagi nih. Wow, Bang Panji, terima kasih banyak atas waktunya. Oke, siap, Bang. Terima kasih atas waktunya hari ini. Sama-sama, udah main, makasih banyak. Thank you banget. Mungkin ntar aku kapan-kapan ikut pas lagi rilis seru kali ya. Sambil over-top minggu depan dikit. sih. Minggu depan kita ada jadwal buat rilis. Ya, semoga cocok lah ya jadwalnya. Tapi yang jelas kalau ketemu ular jangan coba ditangkap ya. Kabur aja. Kabur aja. Itu tipsnya. Gak usah sosokan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya jalan. Akhir video guys. Bye bye.